Oke, properties of light atau ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Di bab 18 atau unit 18 ada di textbook halaman 72 sampai 76 ya. Kalian bisa lihat di halaman 72. Oke, ini Mister bacakan untuk definisinya. Light is a form of electromagnetic wave that can be detected by our eyes. Jadi cahaya itu adalah bentuk gelombang elektromagnet yang dapat dideteksi oleh mata kita. Sebetulnya gelombang elektromagnet ini ada banyak sekali. Cahaya ini merupakan salah satu gelombang elektromagnet, salah satu contohnya. The main colors of light are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. When these waves are combined, we see them as white light. Jadi, warna-warna utama dari cahaya itu ada merah, kemudian jingga, orange, kemudian kuning, biru, green itu hijau, kemudian blue biru, indigo dan violet. Indigo dan violet ini hampir sama ya warnanya. Mana. Indigo itu seperti ungu, sebentar, Mister lihatkan. Ungu kebiruan. Kalau violet itu lebih kecenderung ke ungu. Indigo. Jadi warna indigo itu seperti ini. Seperti ini. Ini warna indigo ya. Kemudian kalau violet, kok cari warnanya ungu toh? Ya mirip-mirip ungu. Kalau violet itu seperti ini. Ungunya. Kalau indigo itu ungu kebiruan. Itu violet. Itu lucu. Indigo itu kayak gini. Ini ungunya agak kebiruan. Oke. Nah, ketika ini warna-warna ini semua bergabung, itu dia akan membentuk cahaya yang kita sebut sebagai cahaya putih ya, white light, atau yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi cahaya putih itu bisa, kalau dipisah-pisah itu jadinya seperti ini, cahaya merah, dari orange, yellow, green, dan sebagainya. The main source of natural light on Earth is the sun. Jadi sumber utama dari cahaya alami di bumi itu adalah matahari, sinar matahari ya. The speed of light in a vacuum is 300,000 km per second. Jadi kecepatan cahaya di dalam ruang hampa udara itu adalah 300.000 km per detik. Jadi 1 detik langsung buat gitu 300.000 km ya. Cepat banget ini. It takes about 8 minutes to travel from the sun to the earth. Jadi cuma butuh waktu 8 menit dari matahari sampai ke bumi. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per second itu cuma butuh 8 menit jalan dari matahari sampai ke bumi. Gitu ya. Kalau kita ya mungkin bisa jutaan tahun. Light properties. Jadi ciri dan sifat dari cahaya. Yang pertama, travel in straight line. Jadi cahaya itu bergeraknya pada garis lurus. Dia nggak bisa melengkung-melengkung gitu ya. Cahayanya nggak bisa melengkung seperti ini, terus melengkung seperti ini gitu. Kecuali ada media-media tertentu yang menyebabkannya. Tapi kalau misalkan dibiarkan secara nggak ada apa-apa, itu dia akan bergeraknya lurus. Ya. Yang kedua, yang B, cahaya can be reflected. Jadi dapat dipantulkan. Contohnya ini. Ya, ini cahayanya lurus, kemudian ada cermin, dia akan dipantulkan ke sana cahaya. Ya, ini reflected. Ya, ini cermin.
Nggak percaya sih. Enggak. Ya, reflected berarti dipantulkan, dapat dipantulkan. Ciri yang kedua atau sifat yang kedua can be refracted. Hati-hati ya, ini hampir mirip-mirip ya. Refracted, refracted itu dibiaskan. Jadi contohnya seperti ini kaca ya, kaca yang tebal gitu. Nah ini cahayanya lurus. Ketika dia memasuki kaca yang tebal ini, dia akan bengkok sedikit gini. Nah ini namanya pembiasan. Begitu keluar nanti dia akan lurus lagi seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai refracted atau pembiasan. Yang C, can be diffracted. Diffracted ini seperti ketika dia melalui celah sempit, dia akan dilebarkan seperti ini. Dia akan melebar seperti ini bentuk cahayanya. Difraksi ini namanya. Ya, kan cahayanya pertama satu seperti ini. Ketika dia melewati celah yang sempit, dia akan diuraikan seperti ini. Itu lucu. Ya. Nah, yang ke E, can be dispersed. Dispersed itu ya penguraian, diuraikan. Ini ketika cahaya itu melewati suatu prisma misalnya. Prisma yang terbuat dari kaca. Nah, cahaya putih nanti ketika dia melewati prisma, selain dia juga dibiaskan, karena di dalam ini dia akan dibiaskan juga. Nah, ketika dia keluar di sini, dia akan diuraikan menjadi warna-warna. Ya, menjadi red, orange, yellow, dan sebagainya. Itu. Ya. Seva, ada yang tanyakan? Ada. Seva. Komputer. Prisma. Kenapa? Prisma itu apa? Prisma itu bangun ruang. Jadi seperti kalau ini bentuknya bentuk limas ya. Jadi kayak piramid gitu. Jadi terbuat dari kaca tapi bentuknya piramid. Tapi nggak selalu bentuknya seperti piramid gini. Bisa jadi bentuknya prisma. Prisma itu ya misalnya balok gitu. Itu termasuk bentuk prisma juga balok itu. Kayak gini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini apa? Mat. Oke, kita lanjutkan. Some organisms such as firefly, glowworms, anglerfish, terus some algae and mushrooms produce light as a result of chemical reaction. This phenomenon called bioluminescence. Jadi, beberapa organisme, contohnya kunang-kunang, ini ya kunang-kunang. Kemudian ada glowworms atau cacing yang bisa menyala. Ada. Anglerfish. Anglerfish ini ikan yang punya antena itu yang biasanya di bawah laut di kedalaman yang dalam banget itu. Yang dalam kartun-kartun biasanya ada antenanya ya, ada kayak lenterengnya itu. Iya. Ada. Ya, cacing namanya glowworms. Di tanah dong, masa di udara? Iya. Terus kemudian beberapa alga. Alga berarti ganggang ya. Ganggang juga ada yang bisa nyala gitu ya. Terus mushroom, ganggang. Ganggang nggak tahu. Enggak. Ya kamu coba cari di Google. Mushroom, mushroom itu jamur. Beberapa jamur juga ada yang bisa menyala, produce light. Nah, produce light-nya itu karena apa? Karena adanya chemical reaction. Ini ya yang perlu kamu tahu ya. Mengapa bisa menyala itu ada chemical reaction. Gagang itu. Gang. Terus? Ya udah ganggang. Atau algae, ketik algae. Nah, terus kemudian harus tahu ini bioluminescence. Nggak usah. Ya. Oke. Do you know how the periscope works? Ini.
Apakah kamu tahu bagaimana periskop itu bekerja? Periskop itu seperti yang ada di kapal selam itu ya. Jadi ini kayak gini, keluar terus di dalam air langsung ke kapal selamnya. Bagaimana periskop itu kok bisa melihat luar? Ini ada gambarnya nih. Ini memanfaatkan apa? Dia memanfaatkan cermin. Jadi ini ada cerminnya. Mana? Di sini cermin. Kemudian yang di bawah ini juga ada cermin. Nah, sifat cahaya apa yang digunakan di sini? Kalau kalian lihat tadi, iya, pemantulan atau reflected. Ya. Jadi di sini kalau nanti mungkin di DT atau di ujian keluar apa yang digunakan, sifat cahaya apa yang digunakan dalam periskop itu adalah sifat pemantulan cahaya ya. Bentuknya seperti ini. Kenapa? Ya, pemantulan cahaya. Apanya yang memantul? Kacanya. Kok kacanya yang memantul, salah kan? Nah, harus lengkap cahayanya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Transparent, translucent, and opaque material. Jadi ada 3 jenis dari bahan, yaitu namanya transparent, translucent, dan opaque. Material which allow most light to pass through them is called transparent. Kata kuncinya adalah most light. Allow most light to pass through them. Jadi bahan yang sebagian besar cahaya itu dapat melewatinya, itu disebut sebagai benda transparan. Contohnya adalah kaca, kemudian juga plastik. Ya. Kemudian material which allow partial light to pass through them is called translucent. Partial light, di sini partial light itu berarti sebagian cahaya. Kalau di sini sebagian besar, most light sebagian besar. Kalau di sini partial sebagian ya. Bisa sebagian kecil, bisa ya sebagian aja gitu. Disebut sebagai translucent. Contohnya adalah frosted glass dan sunglasses. Frosted glass itu kaca, tapi kacanya yang agak tebal buram itu ya. Mana yang mana? Ya agak tebal buram, biasanya kalau kamu lihat di kacanya nggak bisa tembus, cuma kelihatan bayang-bayangnya, tapi nggak jelas. Kalau seperti ini kan jelas. Kalau ini jelas. Berkabut ya, Mister. Ya, kenapa? Jadi kayak berkabut ya. Kenapa? Jadi kayak berkabut. Iya, ngelihatnya kayak gitu jadinya. Jadi kacanya itu tebel gitu. Ya. Terus kemudian sunglasses. Sunglasses juga. Sunglasses itu kan kacamata hitam ya. Kacamata hitam itu juga translucent. Jadi kita ngelihat mata itu nggak bisa jelas seperti kaca yang seperti ini, tapi agak hitam gitu ya. Semuanya gelap. Misalkan seperti ini. Seperti ini juga translucent. Karena dia masih bisa ngelihat di belakangnya ini, tapi nggak jelas. Ya, tangannya masih kelihatan, tapi tidak jelas warnanya karena terpengaruh. Ya, kenapa? Enggak harus. Ya, tapi kok banyak yang pakai kacamata itu kenapa? Yang supaya nggak silau. Supaya nggak silau. Kacamata itu bukannya itu juga. Kenapa? Kacamata itu bukannya nggak silau. Enggak dong. Kalau bening kan langsung masuk cahayanya. Ya, malah. Dia memanfaatkan efek translucent ini untuk mengurangi silau cahaya. Makanya hanya partial light atau hanya sebagian cahaya yang masuk. Oke, yang ketiga adalah material which do not allow light to pass through them is called opaque. Do not ya. Do not allow. Tidak, cahaya itu tidak menembus. Jadi cahayanya dipantulkan saja, tidak menembus. Itu disebut sebagai opaque. Contohnya adalah kayu, metal, atau logam. Itu ya. Ini adalah contohnya transparent. Kalau dilihat ya seperti ini bentuknya. Translucent itu masih bisa tembus, tapi tembusnya nggak sejelas transparent. Kemudian opaque itu sama sekali tidak bisa menembus seperti ini. Ini contohnya. Oke, dari transparent, translucent, dan opaque material, ada yang ditanyakan atau enggak?
Ku. Apa? Kaca kok bisa buram? Bisa buram? Ya, buramnya karena apa? Karena kacanya dibuat buram atau memang karena kotor. Kalau kotor kan bisa dibersihkan. Kalau ada jenis kaca-kaca yang frosted glass seperti ini kan dia memang kacanya buram bentuknya. Ya karena bentuknya transparan Kenapa kaca sifatnya. Mister, kapan selesai? Cermin yang memantul. Aku yang Ya karena ada lapisan perak di belakangnya kaca. Aslinya itu kan kaca, cuma ada lapisan peraknya, jadi mirror. masa? Selesai jam berapa, Mister? Kenapa? Selesai jam berapa? Selesainya tetap jam 10.45 kan? Oke, kita lanjutkan ya. Ke 18.3 tentang shadow. Shadow itu bayangan. Terjemahan definisinya, shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an opaque object. Jadi bayangan adalah daerah gelap yang mana cahaya yang berasal dari sumber cahaya itu terhalang oleh suatu benda yang opaque, suatu benda yang tidak bisa ditembus cahaya. Tuh. Shadow have different shape and size depending on. Shadow atau bayangan itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda tergantung pada yang pertama position of object, posisi objeknya di mana atau posisi bendanya di mana. Yang B, distance of light source from object atau jarak sumber cahayanya dari bendanya. Contohnya ini ya, kalau orang ini ada light source atau sumber cahaya, kalau dia menyinarnya tepat ke atas, maka shadow-nya atau bayangannya akan short. Hanya ada di bawah gini. Sama juga kalau kamu misalkan suka gambar, kalau kamu gambar orang, mataharinya ada di atas, ya bayangannya jangan dibikin memanjang ke sana, tapi memanjang ke bawah sini doang. Gitu ya. Belum? Kalau misalkan sumber cahayanya ada di samping seperti ini, maka bayangannya akan jatuh di sebelah sana. Lebih long, shadow-nya lebih long. Tuh. Oh, iya, ini adalah posisi dari objeknya. Berarti ini di belakang. Di sini bayangannya. Di bawah. Iya. Injak. Iya. Nyaranya di belakang. Kenapa? Enggak, di bawah. Karena ini tepat di atasnya. Ya udah kan di tengah. Kalau ini di depannya, baru bayangannya di belakang. Kalau sumber cahayanya di depan sini, baru bayangannya ke sana. Ini bayangan mataharinya tepat di atas. Kayak waktu siang hari. Waktu siang hari itu seperti ini ya, jam 12 gitu kalau kamu di luar. Kalau di dalam ruangan ya sumber cahayanya bukan matahari tapi lampu. Kalau malam kalau keluar itu bayangannya di belakang. Itu tergantung lampunya. Kalau lampunya di sampingmu ya maka bayanganmu sana. Kalau lampunya di depanmu ya bayanganmu di belakang. Tergantung letak light source-nya atau sumber cahayanya. Sejak kapan dapat buku? Oke, sudah ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke self check halaman 80. Karena kamu nggak punya buku, maka ini kamu tulis soalnya. Oke, self check halaman 80 sudah dibuka semua. Pinjam buku. Udah. Itu. Lihat di situ. Mister itu Catherine kok sering cari masalah tuh. Kenapa? Catherine kok sama Mister sama Catherine kok sering cari masalah tuh. Hah? Mencari masalah? Ya iyalah. Yang pertama cari mesti introversi. Kotor pinjam. Tuh loh, kamu lihat di situ. Mana di jawabannya? Ayo, kita akan mulai. Mister. Ya, cepat diambil ya textbook-nya. Ashley, sudah datang apa belum ya? Ashley. Dari tadi sudah, Mister. Ya, tapi kamu nggak jawab, Mister panggil. Udah tadi.
Kita coba nomor 1, coba Ashley sekalian. Dibaca dulu, kemudian dijawab. Mister, suaramu kecil. Jawabannya apa? Jawabannya short. Straight line. Ah, ini artinya light travel from a titik-titik and travel in a straight line. Jadi Short. cahaya itu bergerak dari sebuah apa dan bergerak pada sebuah garis lurus. Jawabannya adalah source atau sumber. Dari suatu sumber ya. Ada yang disebut sebagai sumber cahaya. Number 2. Number 2. Loh, ditulis kok? Michael. Michael, number 2. Diamond in your eyes. Father. Apa sih? Itu kan? Kan? Ya kan? Ya kan? Michael. Ya kan? Ya. Ya, dibaca dulu. Apa lagi? Mister mesti apa? Cari We masalah. are able to see objects around us because they Kita mampu melihat objek atau melihat benda di sekitar kita karena mereka Light. atau mereka ini benda ya, maksudnya bendanya itu titik-titik Reflect. cahaya terang. itu arah Reflect. ke mata kita. Iya, reflect. Jadi memantulkan. Ya, kalau tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda itu ya kita tidak bisa melihat benda itu gitu. Jadinya invincible gitu ya. Invisible bendanya, tembus pandang. Number 3. Loh. Harusnya bilang Number 3 adalah kita coba Jensina. More light can be reflected more light can be reflected in same direction from a surface. Okay. More light can be reflected in the same direction from a titik-titik surface. Jadi semakin banyak cahaya yang dapat dipantulkan pada arah yang sama dari titik-titik permukaan itu membuat seperti mengkilap gitu ya. Mirror. Smooth. Ya. Jadi kalau permukaannya semakin smooth, semakin halus gitu ya, nggak bergelombang gitu, maka nanti pemantulannya juga akan terlihat semakin bersinar. Gitu. Berarti namanya apa? Tidak smooth, ya not smooth. Nomor 4. Nomor 4. Clement. Yes. Number 4. Allow to see object behind us. Titik-titik Light. itu membuat kita dapat melihat benda di belakang kita. Kaca itu apa? Ya, bukan kaca. Mirror itu kalau bahasa Indonesia apa? Bukan kaca loh ya. Kalau kaca itu glass. Mirror itu
Apa sih? Cermin. Cermin. Ya, Bedanya cermin. apa sih? Mirror. Mirror itu cermin. Ya, cermin. Number 5. Number 5. Keanu. Blah 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 allows us to see objects that cannot be seen directly from where we are. Benda apa yang membuat kita dapat melihat benda yang tidak dapat kita lihat secara langsung dari posisi kita? Tadi sudah Mister terangkan seperti yang ada di kapal selam. Kapal selam kan kita ada di bawah laut tuh, tapi kita bisa ngelihat di atasnya. Periskop. Iya. Periskop. Periskop. Aku sebenarnya menjawab itu, tapi aku nggak yakin, Mister. Harus yakin. Number 6. Let's try Justin. Number 6. A simple tube made up of two mirrors with reflect light and enables us to see over walls and around corners. Oke. Simple light. Suatu alat yang sederhana ini ya, itu terdiri dari tube. Tube itu seperti apa ya? Apa namanya? Pipa yang terbuat dari dua cermin yang digunakan untuk memantulkan cahaya dan membuat kita mampu untuk melihat melalui tembok atau di sekitarannya, gitu. Ya, jawabannya sama, Mas ya. Berarti ini alatnya adalah periskop. Ya. Aku bukuku hilang, nggak tahu di kemana. Ya, nanti dicari. Berarti ini ditulis jawabannya sendiri, ditulis jawabannya dulu ya. Nanti tinggal kamu masukkan ke teks. Kok bisa jawab dari mana, Jas? Dari sini kan ada tulisannya, Ken. Oh, iya. Number 7. Aku. Seva aja, Seva. Iya, nama Mister terjemahkan. Kaca dan beberapa plastik itu membuat cahaya itu dapat melewati mereka. Itu disebut sebagai bahan apa? Transparan. Oke. Polan, kok gitu. Kita sudah ini ya. Parah. Oke, silakan direkap dulu bagi mereka yang belum. Bagi mereka yang sudah gimana terus? Bagi mereka yang sudah menunggu dulu ya. Ya. Nomor itu bisa gak turun dikit, Mister? Nomor 5 turun dikit. Ini bukan Word ya. Ini PPT, nggak bisa diturun naikin. Jawabannya nomor 5 periskop, sama dengan jawabannya nomor 6. Tinggal kamu masukin aja ke inimu, textbookmu. Ya bukan hanya nomor 5, nomor 7. Nomor 7 transparent. Kan kamu tadi yang jawab transparent. Tapi benar bening kan? Katanya itu Polan. Enggak, itu Polan. Malah Volan yang jawab. Transparent jawabannya.
Mister nomor 8 jawabannya apa, Mister? Ini dulu. PPT-nya nggak cukup. Nanti setelah ini nomor 8. Sudah semua apa belum? Supaya nggak bolak-balik. Nanti Mister pindah ke nomor 8. Kamu ada yang ngomong, belum Mister, masih nomor 5. Balik lagi ke sini. Nomor 8 translucent. Translucent nomor 8. Nomor 9 okupe. Nomor 9 okupe sama size. Ayo, Nomor nggak 10 boleh. shape. Kenny. Ini sama saya, Mister, aku nggak ikut-ikut. Mister, Sudah? 1 sampai 7 sudah selesai? Semua sudah ya? Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, Hans. Nomor 8. Udah kejawab. Transparan material. Dari awal, baca dulu, kemudian terjemahkan. Rubber, plastic, cloth, and frosted glass that allow sunlight to pass through them are called transparent material. Transparent material. Artinya? Salah. Artinya? Translucent. Translucent. Artinya, paper itu? Kertas. Plastik, baju, dan gelas beku adalah beberapa benda yang membiarkan cahaya untuk masuk ke dalam mereka. Itu disebut sebagai translucent ya. Karena ini bisa lewat tapi lebih buram gitu ya hasilnya. Mister, I want to be. Oke, Sean. Number 9. Number 9 should be Tiffany. Dibaca dulu, artikan, jawab. Wood, metal, some plastic, cardboard, and clay that do not allow any light to pass through them are called opaque materials. Oke, opaque material. Terjemahnya? Tulisannya piye? Tulisannya ya opak kuwi. Opa kui. Opa. Terjemahnya? Tiffany? Tiffany? Wood itu? Ini nanti difoto apa enggak? Kenapa? Ini nanti difoto apa enggak? Difoto. Setiap self check pasti difoto, kirim. Masa? Apa? Wood itu kayu ya. Kayu, metal itu logam, dan beberapa plastik. Kardus dan tanah liat. Itu tidak membuat cahaya itu dapat melalui mereka. Itu disebut sebagai material atau bahan opaque. Clay itu apa? Tanah liat. Tanah liat. Ya, jangan main Tanah liat. tropik. Taruh. Number 10. Kenny. Ya. Number 10. An object can cast shadow of different titik-titik and titik-titik depending on the position of the object and the position of the light source, size, and shape. Oke, artikan. Nggak tahu. Nggak tahu kok tahu jawabannya. Nggak tahu. Untuk siapa? Sebuah benda dapat menimbulkan bayangan
dari ukuran dan bentuk yang berbeda tergantung dari posisi bendanya dan posisi dari cahaya atau sumber cahaya, light source. Mister, ini apa dikirim apa enggak? Dikirim Christian, setiap self check yang sudah dibahas difoto dan dikirim ke Mister. Ya, bisa dikirim. Mister, kayaknya maksudnya Christian itu kirim nggak jawabannya. Mister, Maksudnya dikirim aku nomor jawabannya? 10. Ya, kayaknya. Mister, nomor 10 aku belum. Belum, Mister. Ya, sebentar ya. Belum tadi. Nomor 10. Kan kelihatan tuh ini. Belum. Ya tinggal ditulis Saya dulu. sudah tuh. Aku nggak. Kan gampang. Bentar, Mister lagi. Udah, Mister. Sudah semua? Semua sudah? Kalau sudah, kita akan nonton YouTube sebentar ya. Tentang Nonton cahaya. apa, Mister? Nonton turnamen Mobile Legend. Ya enggak lah, tentang cahaya lah. Masa nonton turnamen Mobile Legend? Seneng lah Ade. Oke, Mister stop recordingnya karena takutnya ini nanti kena copyright dari YouTube-nya ya. Hehehe.